Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada mata pelajaran prakarya. Hari ini kita akan membahas materi sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Bahan yang pertama yaitu benih atau bibit. Benih atau bibit unggul harus berasal dari varietas unggul. Artinya benih memiliki daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak bercampur hama maupun penyakit. Benih masih memiliki bentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Kedua, pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk ada dua jenis. Yang pertama, pupuk anorganik, contohnya seperti urea, dan pupuk organik, contohnya seperti pupuk kandang. 3. Pestisida, berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Pestisida terdiri atas dua jenis, yaitu pestisida alami yang dibuat menggunakan bahan alami, sedangkan pestisida buatan, yaitu pestisida yang dibuat menggunakan bahan kimia. 4. Media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media tanam pada umumnya berupa tanah. Aneka media tanam yang lain antara lain seperti arang, kompos, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Media tanam terbagi atas dua. Yang pertama, bahan organik, yaitu media tanam yang berasal dari komponen organisme hidup. Yang kedua, media tanam bahan anorganik, yaitu media tanam yang berasal dari proses pelapukan bantuan induk di dalam bumi, maupun berasal dari bahan sintetis. Media tanam bahan organik yang pertama yaitu arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi yang berwarna hitam. Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan bahan. 2. Kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah dan mampu mengembalikan kesuburan tanah. 3. Sabut kelapa. Sabut kelapa atau kokopet yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa mengandung unsur-unsur hara seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan fosfor. Media tanam bahan anorganik yang pertama yaitu gel. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. 2. Pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembapan sangat rendah dan kandungan hara rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Pasir malang dan pasir bangunan merupakan jenis pasir yang sering digunakan sebagai media tanam. 3. Pecahan batu bata. Pecahan batu bata berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dengan baik. Semakin kecil ukurannya, maka kemampuan daya serap batu bata terhadap air maupun unsur hara akan semakin baik. 4. Spon. Spon atau floral foam memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi. Meski ringan, spons akan berubah bobotnya menjadi lebih berat ketika diberi air, sehingga bisa menjadi media tanam yang cocok untuk tanaman. 5. Vermikulit dan perlit. Vermikulit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika yang mengandung kalium. Vermikulit biasanya juga digunakan sebagai campuran media tanaman karena dapat meningkatkan daya serap air. Alat yang digunakan dalam budidaya tanaman sayuran dibedakan atas dua jenis, yaitu alat pengolahan tanah dan alat pemeliharaan tanaman. Alat yang digunakan untuk pengolahan tanah adalah garpu, sekop, dan cangkul. Alat yang digunakan untuk pemeliharaan tanaman yaitu sprayer, koret, dan gembor. Demikian materi kita pada hari ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar, karena pendidikan adalah tiket ke masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.